Cewek ini melihara seekor ikan. Tiba-tiba ajaib banget guys, ikan kesayangannya itu berubah wujud jadi cowok ganteng. Awalnya cewek ini bengong, cowok ganteng dari mana nih? Sampai pas ngeliat akuariumnya, cewek ini baru sadar kalau cowok itu tuh si ikan. Nah tapi ikan mas memorinya cuma beberapa detik aja kan. Cowok ikan ini jadi lupa ingatan terus. Dia aja lupa cewek ini siapa. Ya udah, karena jomblo, cewek ini sengaja aja bilang kalau dia tuh pacarnya cowok ikan ini. Akhirnya mereka pergi ngedate. Ya walau tiap saat si cowok nanya terus cewek ini siapa, karena dia kan lupa ingatan. Lama-lama cewek ini capek. Tapi karena ganteng, cowok ikannya ini jadi digangguin cewek-cewek. Dia udah pasrah karena cowok ini selalu lupa kan dia siapa. Tapi ternyata cowok ikan ini bisa bilang kalau si cewek tuh pacarnya. Jadi cowok ikan pikun ini udah ngegambarin semua tentang cewek itu di tangannya, supaya dia bisa selalu ingat lagi kalau cewek ini tuh orang yang dia sukai. Kasian banget, cewek ini gak dibolehin naik taksi online gara-gara badannya bau. Supirnya aja sampai nawarin ngasih duit. Yang penting cewek ini gak jadi naik mobilnya. Di tempat kerja juga sama guys, karyawan lain heboh karena cewek ini bau banget. Dia sampai dipecat. Di tempat tinggalnya juga sama. Dia sampai disamperin tetangga gara-gara apartemennya bau. Dan si tetangga sadar kalau baunya tuh bener-bener dari badan cewek ini. Padahal dia udah sikat gigi, sikat-sikat badannya, tetap aja bau dari tubuhnya gak hilang. Ini pacarnya sampai heran. Jadi ternyata cewek ini sebelumnya jahat guys. Pas supir taksinya mau nolong nganterin orang yang gak bisa ngeliat, cewek ini bilangnya gak apa-apa, padahal dia gak suka dan malah ngelaporin supirnya, dikasih bintang 1. Udah gitu pas ada bapak-bapak nyariin anaknya yang hilang, cewek ini bilang anaknya si bapak lari ke belakang, padahal larinya ke depan guys. Dia iseng aja biar mereka gak ketemu. Dan di depan pacarnya dia selalu pura-pura baik, padahal cuma manfaatin uangnya aja. Makanya cewek ini kena azab guys. Tubuhnya ngeluarin bau busuk sesuai kayak perbuatannya yang busuk juga. Pesulap ini udah minta tolong karena sulapnya bakal gagal, tapi penontonnya pada nggak percaya. Jadi dia nunjukin sulap pakai gergaji mesin. Dia sadar ini alatnya error. Si pesulap langsung teriak biar alatnya dimatiin, karena kalau enggak cewek ini bakal kepotong. Asistennya udah nyoba tapi ternyata bener, mesin gergajinya rusak, nggak bisa dimatiin. Padahal cewek ini badannya kerantai dan keikat, terus gergajinya juga udah di depan. Penontonnya bengong-bengong doang, dikiranya ini tuh bagian dari pertunjukan. Sampai udah semakin deket, dan akhirnya ada satu penonton yang nggak diem aja. Dia sangkutin mesin gergaji itu pakai payung. Akhirnya berhenti tuh, dan pas ngeliat kalau cewek ini nyampe pingsan, baru deh penonton lainnya sadar yang tadi itu sulapnya hampir gagal beneran. Aduh, nih cewek fix trauma gak sih? Cewek ini punya kemampuan bisa tahu kalau orang bakal meninggal, dan pas dia naik pesawat, dia lihat semuanya bakal meninggal. Jadi hari itu cuaca cerah dan orang-orang udah pada naik ke pesawat. Bahkan pintunya udah ditutup dan pesawatnya udah mulai gerak, udah siap mau terbang. Cewek ini juga baru duduk udah ngantuk. Kacamatanya lepas dipakai bocil ini. Nah, pas lagi minta kacamatanya balik, cewek ini malah ngeliat penampakan. Jadi dia bisa tahu kalau orang bakal meninggal. Makanya dia selalu pakai kacamata hitam karena nggak mau lihat, serem. Begitu dapat firasat kalau semua orang di situ nggak akan selamat, cewek ini tahu kalau pesawatnya bakal celaka. Dia maksa turun dan ngasih tahu kalau pesawat itu bakal kecelakaan. Sayangnya ya pada nggak percaya. Orang cuacanya aja bagus kok. Orang-orang sampai ngerekam karena nih cewek heboh banget. Bahkan pesawatnya udah mau naik, dia nekat ngebuka pintunya. Dia nggak mau mati karena bikin kacau. Ya udah dia dikeluarin tuh, tapi pesawatnya tetap berangkat. Cewek ini awalnya dianggap halu, sampai sejam kemudian muncul berita kalau pesawat itu beneran jatuh dan nggak ada satupun yang selamat. Merinding ya. Bocil ini benci banget sama neneknya yang miskin, bahkan dipegang aja dia nggak mau. Pas dikasih makan sayur, bocil ini marah-marah. Dia maunya makan ayam McD. Si nenek nggak ngerti, padahal dia udah jalan jauh-jauh dari pasar buat beliin cucunya ini ayam. Tapi ya bukan ayam McD kan, cucunya nggak mau, malah nangis. Ayam buatan si nenek nggak dimakan, dibuang. Sampai akhirnya si nenek bisa nih ngajak cucunya makan ayam McD. Ya walau mereka cuma bisa pesan 1 porsi. Si nenek gak pesen, cuma makan seadanya. Dan ternyata buat beliin itu, nenek ini sampai harus kerja keras jualan guys. Dia rela ngelakuin apapun supaya cucunya ini seneng. Nah karena liburannya udah selesai, bocil ini udah harus pulang ke kota lagi. Tapi sekarang dia justru sedih banget harus ninggalin si nenek. Cucunya ini nyesel udah bandel, dan sekarang dia sadar kalau neneknya ini bener-bener sayang sama dia. Siapa nih yang sayang nenek? Like dan subscribe ya. Ngeselin banget nih ya, tiap mau minum boba, cewek ini
ini selalu minta aja punya temennya. Dia nggak mau beli sendiri, tapi punya temennya dihabisin. Nah, suatu ketika cewek ini punya lemari baru. Dia naruh satu kemeja kan buat dipakai besok. Pas dibuka kemejanya jadi 2. Dicoba masukin sendal, bener sendalnya jadi 2 juga. Cewek serakah ini jadi punya ide. Dia pinjem paksa tuh barang-barang temennya, kamera, lipstick. Bener aja, begitu dimasukin ke lemari, barang-barang itu jadi ada kopiannya. Dia nyoba masukin duit juga kan. Berhasil guys, gepokan duitnya jadi banyak. Cewek ini udah seneng bakal jadi kaya. Tapi dia nggak puas-puas dan malah penasaran di dalam lemarinya ada apa. Kok bisa ngegandain apapun? Dan dia masuk ke dalam aja buat ngecek. Awalnya dia nggak nemu apa-apa, tapi pas keluar dia malah nemuin kopian dirinya sendiri yang asalnya dari lemari ajaib itu. Sialnya dirinya yang palsu ini ngambil tongkat dan dia dihabisi. Hidupnya digantiin sama kopiannya yang palsu ini. Cowok ini lagi lembur kerja di kantor. Karena lapar dia masak mie aja pakai microwave ini. Nah, pas udah bunyi dia mau ngambil minyak kan, tapi hilang guys, malah keganti jadi uang koin. Dia jadi yakin kalau microwave ini ajaib. Apapun yang dimasukin bakal berubah jadi duit. Bener aja, pas dia masukin laptop berubah dong jadi duit segepok. Cowok ini jadi dapet ide. Dia kumpulin nih semua barang-barang di kantornya, mau dia ubah jadi uang pakai microwave ajaib itu. Berhasil guys, dia kumpulin nih semua uangnya, dapat 1 tas penuh. Tapi cowok ini masih belum puas. Kali ini dia masuk ke ruangan bosnya, mau nyari barang-barang lain yang bisa ditukar jadi duit. Dia malah nemuin daftar karyawan-karyawan sebelumnya yang hilang secara misterius. Baru sadar udah telat, dia dikunciin di ruangan itu sama bosnya. Dan setelah tombol-tombol ini dipencet, ruangan itu berubah jadi kayak microwave raksasa. Terus sama guys, cowok itu ngilang, berubah jadi duit. Jadi itu cara si bos biar kaya, karyawannya hilang diubah jadi uang. Pria ini gak pernah ngeliat wajah asli istrinya guys, karena si istri selalu pakai make up, tidur aja pakai make up. Jadi wanita ini gak pede, dari pagi sampai malam selalu pakai make up. Pas suaminya tidur, baru nih dihapus make upnya. Dan pagi-pagi sebelum suaminya bangun, dia udah dandan lagi. Sampai suatu ketika suaminya bilang mau keluar kota kan. Nah bebas deh, dia bisa jadi cewek barbar, ngemil sepuasnya, gak perlu dandan. Tiba-tiba suaminya balik, dan begitu ngeliat wajah asli istrinya, dia langsung kabur. Istrinya kira suaminya ninggalin dia karena wajahnya gak secantik pas make up. Tiba-tiba si suami nelpon. Jadi selama ini dia udah tahu wajah asli istrinya. Cuma karena takut si istri insecure, dia pura-pura gak tahu aja. Dan dia keluar ini buat ngasih waktu si istri kalau memang masih gak pede dan mau make upan dulu. Padahal sih mau pakai atau enggak, dia tetap cinta dan nerima apa adanya. So sweet banget ya. Ngeliat cowok ini pingsan pas bawa makanan, bener-bener nih ya kucing, bukannya ditolongin malah santuy aja ngambilin makanannya. Kagak ada peduli-pedulinya, asyik banget tuh makannya. Bahkan yang nyelip di deket cowok itu juga dikorek-korek. Yang di bawah tangan diambil, yang nyelip di bawah ketek aja juga diambil. Dan kucing-kucing gembul ini masih aja nyari makanan. Sampai cowok itu digigit dong, karena di balik tangannya masih ada makanan. Ampun dah. Nah giran anjingnya nih sekarang. Begitu ngeliat cowok ini pingsan, anjingnya langsung panik. Tangannya udah digoyang-goyang kok gak bangun. Dia gak peduli sama makanan yang jatuh, cuma penasaran aja nih kok cowok ini gak bangun-bangun. Tapi nyium bau enak boleh lah dicobain dikit. Sisanya gak dimakan guys, karena anjing ini lebih khawatir sama si cowok yang gak bangun. Ditungguin dong, gemes. Makanan yang ada di tangan cowok itu juga gak direbut. Pas cowok itu udah bangun juga dia diem doang guys. Pas disuruh makan baru deh itu dimakan. Pinter banget ya. Gimana? Kalian lebih pilih si koceng yang nyebelin tapi gemesin, atau anjing ini aja guys? Coba komen dong. Cewek ini baru meninggal tapi arwahnya belum tenang. Soalnya dia kepikiran sama sahabatnya. Sahabatnya malah santuy aja makan mie, gak kelihatan sedih sama sekali. Katanya ngapain nyedihin orang yang udah meninggal, dia gak peduli. Padahal mereka tuh dulu bestie banget. Sampai foto barengnya aja dijadiin wallpaper handphone. Sekarang bestinya ini udah punya teman baru. Wallpapernya juga diganti. Arwah cewek ini agak sedih ngeliat sahabatnya kok udah lupa ya sama dia. Bisa seneng-seneng rayain ultah temen yang baru. Ya walau nyesek, cewek ini ngerasa tenang karena bestinya ternyata gak kesepian. Dia akhirnya bisa pergi ninggalin dunia ini. Di saat arwah sahabatnya itu udah gak ada, baru deh cewek ini nangis. Selama ini ternyata dia bisa lihat arwah sahabatnya itu. Makanya dia selalu pura-pura happy, nunjukin kalau dia gak kesepian, bisa punya teman baru. Biar arwah bestinya ini gak khawatir dan bisa pergi dengan tenang.